Eh, Sebenarnya Case Close ini hadir di tengah suasana pandemi yang boleh dikatakan saat pandemi menuju puncaknya, banyak aktivitas atau kegiatan tidak berjalan dengan normal. Sehingga dalam sebuah pertemuan yang sifatnya awalnya iseng-iseng, menjadi sebuah kenyataan bagaimana kita tetap memunculkan kreativitas teman-teman atau orang-orang, rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Sehingga terbit suatu pemikiran di dalam suasana pandemi ini, kita berbuat atau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah membuat Case Close yang kita korelasikan ke YouTube. Maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Sebenarnya media sosial yang kita buat ini hanyalah untuk memberikan pembelajaran yang benar dalam suasana boleh orang dikatakan kalut. Fokus pada pandemi yang tidak berkesudahan, sehingga membuat segala sesuatu pada saat itu tidak berjalan normal. Kita coba menerobos dengan suasana baru, spirit baru, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mencerdaskan masyarakat secara umum dan memahami sesuatu yang betul-betul mempunyai kepentingan untuk publik dan berguna untuk publik. Kendala secara teknis itu pernah terjadi sekitar bulan April 2022 ya, bahwa Case Close sempat menghilang dari permukaan dunia YouTube karena di take down atau apapun namanya. Ini sebuah kejadian yang bagi saya ini luar biasa. Karena apa? Baru sekarang kita melihat atau mendengar bahwa akun hilang. Yang biasa-biasanya terdengar itu konten yang menjadi persoalan. Dan kejadian itu menjadi pertanyaan besar bagi saya, baik dari aspek hukum ya maupun aspek sosialnya. What is going on? Sebenarnya ada apa sih ini? Tujuan dari Case Close ini kan memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang secara jujur kalau kita katakan dari awal qualified. Nah, begitu hilangnya itu kita juga agak kaget. Sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya yang bagi orang yang melakukan itu, apakah ini karena materinya atau karena orang-orang yang ada di lingkungan Case Close ini? Tapi saya tidak berani menjudge apapun itu. Tapi kita sampai membuat sebuah solusi waktu itu untuk membuat sebuah diskusi. Untuk mencari tahu, bahkan kita membuat sayembara. Bagi para pihak atau siapapun dia dapat menemukan, seperti iklan kehilangan. Siapapun yang menemukan akunnya Case Close saat itu, kita ingin memberikan hadiah. Tapi di lain sisi saya punya keyakinan itu tidak bakal terjadi. Dan sangat-sangat aneh. Karena saat itu Case Close masih baru didengar atau dilihat ya, subscribe-nya tidak lebih dari 800. Dengan melihat kondisi subscribe yang sedemikian kecil, terus akun hilang, ini menjadi sebuah pertanyaan. What is going on? Kita tidak mendapatkan jawaban. Tapi setiap orang dari kita sudah mempunyai keyakinan atau kepastian dalam diri ada sesuatu di balik ini. Tapi ya, it's okay. Kita anggap ini adalah proses untuk kita lebih berhati-hati. Karena kita juga harus mengambil makna positifnya. Apa yang harus kita ambil dari sini? Ya kita tidak boleh juga berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik.
Ya kita coba mendewasakan diri di sini. Sampai gitu, yang paling penting maksud dan tujuan Case Close ini adalah memberikan pemahaman yang benar, sebenar-benarnya kepada masyarakat luas. Itu tujuannya. Saya bergabung sejak dirumuskan pertemuan di pondok. Aku gabung Case Close itu dari episode pertama. Saya bergabung di Case Close sejak episode pertama. Sejak awal Case Close ini mulai tayang. 6 bulan yang lalu. Saya bergabung dengan Case Close itu sebenarnya awalnya nggak diajak. Saya merasa tidak diajak. Meskipun sempat ada pembicaraan itu dengan Pak Man Pungli, dengan Eri ST waktu itu. Tapi saya ketika kebetulan ketemu sama Eri di rumah Pak Man, saya menawarkan diri, aku ikut ya. Eri nyambut, akhirnya gabung. Ditugasin sama Eri untuk milih bintang tamu. Sejarah Case Close ya, ini begini, berawal dari beberapa orang yang kumpul, salah satu ya Erik, ada Sidan, saya dan beberapa anak-anak yang kumpul ngobrol-ngobrol, biasa kita ngobrol-ngobrol di Pondok Ratapan. Kemudian kita ngobrol bagaimana seandainya kita bikin podcast yang lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain itu tentu selain memiliki nilai edukasi, podcast yang kita rencanakan ini bisa menjadi garam dan terang dunia. Ya, itu bahasanya Erik. Kita sepakati, kemudian kita siapa kira-kira host yang akan memandu. Ada beberapa nama alternatif, tapi kemudian mengkerucut menjadi satu nama, Pak Man Pungli. Dia host yang akhirnya terpilih dari beberapa nama yang memang kalau Eri dan teman-teman ini mengajukan nama-nama pasti nama-nama yang luar biasa. Akhirnya dari sekian banyak nama yang hebat itu muncullah nama yang paling satu nama yang paling hebat, Pak Man Pungli. Tujuan terbesar kita adalah memberikan sebuah edukasi, ya, udah gitu menjadi sebuah sarana komunikasi atas masalah-masalah yang mungkin belum terjangkau, ya. Dan termasuk hal-hal sensitif yang bisa jadi tidak terlalu didengar dan kita harapkan ini menjadi concern untuk penyelesaian, ya, karena judul dari podcast kita kan Case Close, ya. Kita harapkan narasumber yang datang itu bisa memberikan sebuah manfaat dan tentunya hal-hal yang awalnya masalah itu sudah mendatangkan solusi dengan hadir di podcast kita. Dan ini akan kita terus lakukan ke depan. Kalau kendala sih pasti ada. Tapi bukan kendala yang berarti ya, mungkin teknis di lapangan seperti alat-alat, mungkin seperti itu aja sih. Kalau lebih dalamnya sih nggak ada. Karena timnya juga solid, jadi semua bisa terselesaikan. Tanggapan orang sih nanya, ini Pak Man arahnya mau kemana? Ya aku jawab aja sendiri, tanya aja sama Pak Man sendiri, gitu kan. Ini kan iklan Case Close, bukan iklan untuk nyala dan bla bla bla. Aku bilang gitu aja ke orang-orang, akhirnya kan mereka tahu sendiri bahwa itu iklan apa. Sekali kita melangkah, kenapa kok tidak kita lanjutkan, kita tuntaskan perjuangan sampai dengan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh Case Close ini tercapai.
Yang aku mau, nggak sih mau ya, yang aku inginkan dari Case Close dan juga harapan kedepannya, semoga narasumbernya yang datang juga jauh lebih menginspirasi lagi. Terus episodenya nambah terus, nggak berhenti sampai 1 tahun ini, tapi masih ada tahun-tahun berikutnya, bisa menyentuh 1000 episode kalau bisa. Terus juga timnya makin solid dan makin kompak. Saya berharap Case Close ini tidak berubah konsep. Saya berharap Case Close ini tetap menjadi sebuah podcast yang mampu memberikan kebenaran kepada publik. Konsistensi nyari. Karena tantangannya kan kita, tim ini kan tim yang dimana orang-orang sibuk bergabung di dalamnya kan. Erik sibuk, Pak Man Pungli apalagi, Dewa Sidan juga sibuk, Bintang, dan saya semaksimal mungkin meluangkan waktu di hari Jumat supaya tetap bisa ke studio langsung. Meskipun memang ketika tidak hadir pun kan beberapa riset tentang narasumber, tentang kecenderungan apa yang harus dibahas nanti ketika hari H kan memang saya yang dipercaya untuk itu, meskipun juga bertanya kepada kawan-kawan yang lain apa yang pas untuk dibahas. Seperti itu, Dik. Ya saya pikir beliau orang yang menegangkan, tetapi ternyata asik ya. Asik. Sebenarnya banyak yang berpikir beliau sulit dijangkau. Sulit dijangkau dalam pengertian ya karena beliau seorang advokat yang sibuk, banyak job dan sebagainya, di samping juga kesibukan-kesibukan lain di luar profesi beliau. Tapi ternyata setiap saat, meskipun tidak berkabar, saya mampir ke rumah beliau di Yudhistira. Beliau selalu membukakan pintu. Ketika beliau tidak ada sekalipun, saya duduk di sana, beliau pasti WA, tunggu sebentar, saya pasti datang. Nah itu hal yang menurut saya ketika belum mengenal beliau seolah-olah tidak terjangkau, tapi ketika sudah kenal ya dianggap sebagai anak, dibimbing ya. Kebenaran, 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 kebenaran. pasti temukan. Pasti temukan. Pasti temukan. Jalan. Jalan. By Pungli Sudiantara. Saya Pungli Sudiantara, kebenaran pasti temukan jalan. Case Close.